belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa dari saudari NN yang mengatakan saya sibuk respon itu salah. Respon saya itu barusan. Selebihnya itu wartawan yang meminta seperti yang sudah dilakukan kepada saya malam hari ini. Dari luar negeri ini pun saya layani. Apalagi saya 12 tahun jadi wartawan. Apalagi posisi saya sekarang adalah wakil ketua Dewan Pimpinan Pusat Penasehat Lembaga Bantuan Konsultasi dan Bantuan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Jadi saya paham kebutuhan wartawan. Nah, jadi yang setiap hari saya lihat itu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah saudari NN dan pengacaranya. Nah, jadi yang selalu tua-tua di media itu siapa? Kan dia. Kenapa? Jadi kenapa dia begitu? Karena kami meyakini bisa jadi barang bukti yang dia sajikan, kemudian ada dikatakan saksi-saksi yang luar biasa, ya sangat tahu ini itu kan katanya semuanya ada teori pembuktian. Memang kita paham keterangan saksi, tapi ingat alat bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, untuk memastikan keterangan saksi ini harus dilihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Meizani Mawardi alias Loli dengan perilaku dari klien kami Fadel Al-Fajar Bagide. Jadi merujuk dari pemahaman saksi maksud, maka kami day to day itu pantau. Maka setelah kami bermusyawarah tadi malam, bahkan tadi jam 4 sore, tim saya masih bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan dokumen yang kami beri. Nah, karena itu kami mempersiapkan diri untuk nanti mendampingi klien kami, Saudara Fadel, sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan oleh tim saya tadi, Saudara Rahmat, dan bertemu dengan Ibu Nurma, selaku Kasimat Polres Metro Jakarta Selatan. Kami minta tunda kepada hari Jumat depan, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Insya Allah pada hari itu Saudara Fadel akan hadir dan kami dampingi sebagai kuasa hukum dari Fadel. Begitu. Bang, silakan. Berarti Dia pada waktu itu di press conference, saya masih ingat itu, bahwa Fadel mengatakan, ya, tapi kesiapan ini kan, anak ini kan tidak paham. Dia tidak paham bagaimana yang disebut dengan klarifikasi, bagaimana dengan penyelidikan, bagaimana dengan penyidikan, bagaimana dengan penetapan tersangka, nanti prosesnya akan menjadi terdakwa dan lain-lain. Maka menjadi tugas kami sebagai lawyer untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang dia dan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh Saudara Fadel. Nah, setelah kami menjelaskan kepada dia, kemudian barang bukti dikumpulkan, ya ternyata ya dia mulai dia berpikir tentang dokumen, mana dokumen yang ini, mana dokumen yang ini. Apalagi kami lihat ada keterangan katanya yang tahu betul, yang
bisa melihat bagaimana loli di apartemen, yang lain-lain. Ini semua kumpul data. Nah, jadi kemarin sore kita baru dapat info surat itu sampai kepada kita. Tetapi surat itu baru kami bedah kasus tadi malam. Kemarin malam maksud saya. Dan kita putuskan untuk menunda karena dia kurang sehat. Kemudian barang bukti kami pegang juga masih belum lengkap. Jadi kami buat surat tadi. Kita menghargai sekali panggilan itu, suratnya permintaan klarifikasi, dan kita akan hadir pada hari Jumat mendatang. Jadi bukan pada tidak siap, dia sangat siap. Bahkan meminta untuk dilakukan pertemuan dengan seorang Laura Meizani Mawardi atau Loli. Dan saya agak aneh juga ya, kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa kami tidak mau dilakukan konfrontir, dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Dan yang terbaru, itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah dia menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta lagi dilakukan konfrontasi, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dan kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang siang hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang ini siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Ya, jadi nggak usah Anda belagak bahwa Anda seolah-olah saya pastikan saya akan jamin masuk penjara. Kau yang sudah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Bahkan ada data terbaru ke saya, 12 kasus yang menimpa dari NS ada di saya. Jadi saya nggak kecut. Dan saya sudah beritahu bahwa di media semua dan surat kami, Pak Kapolri, Bapak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak kemudian Irwasum, Pak Kadif Propam, Arwasidik, Kapolda Metro, Kabid Propam Polda Metro, Kapolres. Kasus ini harus menjadi atensi karena masalahnya serius. Kalau ada seorang ibu ya yang kita duga membiarkan anaknya, ada seorang ibu yang sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak menganggap itu anaknya lagi dan banyak jejak digitalnya. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak lagi anaknya itu sudah dibuang dari kakak. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak dapat warisan, dan dia tahu kalau anaknya itu di sana nggak ada biaya, dari mana duitnya. Maka menurut pengakuan Fadel, jadilah Loli itu di sana bekerja untuk slot tertentu, dan itu sebenarnya cuma menghidupi dia. Dan itu setelah dia pacaran dengan Fadel menasihati dia. Nah, pertanyaannya, apakah boleh anak di bawah umur pacaran? Ya kalau ada hasil, nggak ada, saya baca di situ. Apabila anak di bawah umur berpacaran dengan seseorang, maka dipidana. Nggak ada. Yang saya baca, kalau dilakukan satu, ya, melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau aborsi, nggak usah anak di bawah umur. Orang dewasa beranak pinak pun dia sudah 11 anaknya, kalau diaborsi karena melakukan kejahatan tanpa prosedur, tanpa izin dokter, ya kena.